Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Najwa Amilus dengan NIM 2400676. Saya dari Departemen Bimbingan Konseling. Berikut adalah video wawancara saya, yaitu sebagai tugas UTS dari Matkul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Bagaimana pemahaman Nana mengenai hakikat manusia dapat mempengaruhi pendekatan dan metode pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh? Oke, begini Ca, kan pemahaman Nana tentang hakikat manusia dan pendidikan adalah dasar untuk melihat manusia sebagai makhluk unik yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Maksudnya itu kan manusia ini mempunyai potensi yang berbeda-beda. Manusia adalah makhluk yang berakal kan, terus berperasaan dan bersosialisasi, serta berpotensi untuk terus berkembang. Dengan pandangan ini, pendidikan harus menggunakan pendekatan yang menghargai keberagaman, kemampuan berpikir kritis, serta perkembangan emosional dan sosial. Jadi kayak kita tuh menghargai keberagaman gitu. Lagi yang mau Aca tanya. Bagaimana prinsip-prinsip pendidikan seperti Tut Wuri Handayani dan kemandirian dalam belajar diterapkan dalam praktik pendidikan? Tentang Tut Wuri Handayani ya. Prinsip Tut Wuri Handayani itu kan artinya tuh di belakang memberikan dorongan. Jadi Tut Wuri Handayani ini menekankan bahwa pendidikan tuh seharusnya membimbing peserta didik untuk mencapai kemandirian dalam belajar. Jadi misalkan pendidikan ini dijadikan untuk mendorong peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu gitu Ca. Jadi misalnya kan kita sekolah gitu jadi di pendidikan itu tuh mendorong kita untuk menjadi pintar itu misalnya gitu. Siapa lagi yang mau Aca tanyakan? Bagaimana implementasi masing-masing pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to be life in good dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter? Jadi kalau implementasi pilar yang 5 itu ya. Jadi yang pertama itu kan learning to know kata Aca tadi kan. Jadi learning to know ini nih mendorong penguasaan pengetahuan dasar gitu Ca. Keterampilan berpikir kritis dan literasi untuk memahami dunia. Jadi di learning to know ini kita implementasinya tuh seperti kayak baca buku gitu. Terus memahami buku tuh gitu kan, bisa juga tuh kayak bedah buku kayak gitu implementasi learning to know. Selanjutnya kan tadi Ca bilang tuh learning to do. Jadi learning to do ini tuh kayak setelah kita mengetahui, jadi kita membuat sesuatu gitu kayak bereksperimen gitu Ca. Selanjutnya kan tadi tuh Ca bilang learning to be. Jadi learning to be ini lebih ke mengembangkan jati diri seseorang gitu kayak misalnya di ekstrakurikuler kan, misalnya Aca bisa volley gitu, Aca ikut ekstrakurikuler olahraga volley gitu. Selanjutnya kan tadi learning to live together. Jadi di learning to live together ini tuh menekankan toleransi. Kita tuh kayak toleransi, saling menghargai. Tapi contoh implementasinya tuh kayak kerja kelompok gitu dengan rekan-rekan yang dari berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Apalagi kalau kita di kelas internasional kan, mana tahu ada teman yang dari Malaysia, dari Thailand, dari Korea misalnya gitu. Sebenarnya kan learning to believe in God. Di learning to believe in God ini tuh kita tuh belajar untuk beriman gitu. Maksudnya belajar untuk beriman itu tuh kita apa yang kita kerjakan itu tuh
sesuai dengan landasan-landasan agama, misalnya norma-norma agama, sama seperti kayak penerapan Pancasila kan. Pancasila kan ada tuh ketuhanan yang Maha Esa. Kita tuh belajar itu tuh kita akan gimana ya gitu cara menjelaskannya itu, sederhananya itu tuh kenapa kita harus belajar gitu, kenapa kita harus tahu gitu, seperti kayak kenapa kita harus belajar agama, kita harus tahu bagaimana caranya sholat kan gitu. Jadi belajar untuk beriman, semakin banyak pengetahuan kita, semakin diharapkan keimanan kita tuh juga semakin kuat gitu loh Ca. Selanjutnya apa lagi yang mau Aca tanyakan? Bagaimana fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan? Oke Ca, implementasinya ya, sudah sangat jelas kan implementasi fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional itu tuh mengembangkan potensi peserta didik gitu loh Ca. Itu kan fungsi mengembangkan potensi peserta didik gitu untuk kan sistem pendidikan nasional ini nih fungsinya untuk mengembangkan potensi, terus kalau dan menjadikan peserta didik tuh bertakwa, beriman, berakhlak mulia, kreatif. Selanjutnya apalagi ya itu tuh kan tujuan ini kok ini diterapkan dalam pendidikan nasional di Indonesia gitu. Kayak seperti kalau kita kan di sekolah Islam atau apa itu mengadakan sholat jamaah gitu, terus ada ekstrakurikuler itu tuh untuk mengembangkan potensi peserta didik. Terus sholat jamaah itu tuh kayak untuk implementasi dalam keimanan kita gitu loh. Soalnya apalagi yang mau Asia tanyakan? Menurut Nana, bagaimana setiap komponen dalam sistem pendidikan seperti tujuan, pendidik, peserta didik, dan metode saling mendukung untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas? Oke, kalau tujuan pendidikan gitu kan sudah jelas, itu tuh mengarahkan kita pada sesuatu goals yang kita mau capai gitu. Terus pendidik ini kan sama dengan guru, dosen gitu kan. Nah, pendidik ini kan berperan dalam membimbing, mengajarkan gitu. Nah, selanjutnya peserta didik ini tuh berperan sebagai penerima pengetahuan dan pengimplementasikan pengetahuan itu nanti. Oke, apalagi Ca, ada yang mau ditanyakan? Udah, mungkin sudah cukup Nana. Terima kasih atas jawabannya Nana. Sama-sama Aca.